Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna ila Allahi wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alifal masjida alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena sesungguhnya orang-orang yang takwa ini adalah orang-orang yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi lagi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala melihat daripada ketakwaan daripada seorang hamba. Dan tidak ada lagi keburukan yang lebih tinggi daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah hamba-hamba Allah. Hidup kita ini bergantung kepada Allah. Sehat kita bergantung kepada Allah, sakit kita bergantung kepada Allah. Kaya dan miskin kita bergantung kepada Allah. Mati dan hidupnya kita bergantung kepada Allah. Maka semua urusan kita ini ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang sudah mendapatkan Allah dalam hatinya, mendapatkan Allah dalam kehidupannya, maka dia sudah mendapatkan segala-galanya. Karena sesungguhnya kalau seorang merasa dia sudah mendapatkan segala-galanya, tapi dia tidak mendapatkan Allah dalam kehidupannya, dalam diri dia tidak mendapatkan Allah, bahkan ali ulama katakan, bahkan dia bisa menangkap malaikat sekalipun dan menyuruh malaikat sekalipun untuk dalam kehidupan urusan dia, tapi dia tidak mendapatkan Allah, maka sesungguhnya dia sudah kehilangan segala-galanya. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah nanti yang akan kita bawa ke hadapan Allah. Karena sesungguhnya dulu ketika di alam ruh, ketika seluruh ruh dikumpulkan, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan kita kepada Allah begitu besar, sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada seluruh ruh, alastu birabbikum, apakah kalian bersaksi aku adalah Tuhan kalian? Seluruh ruh telah menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Seluruh ruh telah bersaksi, hadirin, ketika itu. Tapi ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, maka banyak manusia yang tidak lulus daripada ujiannya.
Mereka sudah lupa janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Mereka telah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Tapi ketika di dunia mereka telah jadikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan mereka. Banyak yang menjadikan Tuhan mereka itu batu. Banyak yang menjadikan Tuhan mereka itu patung. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan itu banyak. Ada mati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang telah gagal imannya ketika berada di dunia ini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana orang-orang telah gagal dalam ujian iman mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ketika Nabi Hud alaihissalam dihadang kepada kaum Ad. Kaum Ad ini orang-orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, hadirin. Mereka telah mengatakan kamilah yang paling kuat. Mereka bisa mengangkat batu-batu gunung, mereka bisa membuat rumah di gunung-gunung. Dan mereka berusaha untuk memperbaiki fisik mereka, kekuatan mereka. Mereka katakan kamilah yang paling kuat. Tapi Nabi Hud katakan kepada mereka bahwa yang paling kuat itu adalah Allah. Maka kata mereka tidak, iman mereka cacat, hadirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah azab mereka. Allah Subhanahu wa taala telah datangkan angin sorsor kepada mereka, angin yang sangat dingin. 7 hari mereka di atas langit diputar oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kampung diputar oleh Allah Subhanahu wa taala di atas udara selama 7 hari. Kemudian mereka dihempaskan ke bumi karena keyakinan mereka salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang hak. Maka mari kita sama-sama hadirin tingkatkan ketakwaan kita dengan benar-benar takwa, hadirin. Dengan meyakini jangan ada yang lain lagi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang sempurna, hadirin. Karena keyakinan yang sempurna inilah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak akan terima, hadirin, kalau iman kita ini cacat, hadirin. Di dalam hati kita ini menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini lebih hebat. Ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu kita hidup di dunia ini. Maka Allah tak terima itu, hadirin. Ada ulama katakan kalau seandainya amal kita yang cacat, hadirin, masih kurang. Misalnya salat kita kurang, hadirin, maka masih di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk melihat salat sunatnya. Kalau puasa wajibnya kurang, diperintahkan untuk lihat salat puasa sunnahnya. Tapi kalau imannya cacat, hadirin, ketika imannya kepada Allah Subhanahu wa taala cacat, tidak sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak terima kesyirikan yang ada di dalam diri dia. Maka orang-orang yang syirik ini dosanya dosa besar. Bahkan disampaikan bahwa orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang wajib dia sembah, maka orang ini akan berada di neraka selama-lamanya, tak akan pernah keluar lagi. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di setiap Jumat, khatib-khatib selalu menyampaikan satu rukun bahwa untuk mengajak meningkatkan ketakwaan kepada kita, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik bekal yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Maka ini berhubungan hari ini. Ketika di alam ruh ditanya, "Alastu bi rabbikum?" Maka ketika kita masuk kubur hari ini, maka kita akan ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kalau orang yang imannya sempurna, hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjawab, "Allahu Rabbi." Dia akan menjawab, "Allahu Rabbi." Allah tahu Tuhanku. Karena setiap hari hatinya adalah Allah. Hari-harinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia akan menjawab Allahu Rabbi. Tapi hari amat Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" dikubur. Kalau seandainya di dunia ini tak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tak pernah minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah menangis kepada Allah, tak pernah merasa dilihat oleh Allah, tak pernah merasa takut kepada Allah. Yang dia pikirkan hanya duit, yang menyelesaikan masalah dia duit. Apakah dia akan mampu menjawab Allahu Rabbi ketika ditanya oleh malaikat di kubur? Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini ditanya iman kita ini hadirin. Karena semua orang akan masuk kubur hadirin. Semua orang akan ditanya oleh malaikat perkara ini. Ini yang pertama. Salat belum ditanya lagi hadirin. Tapi iman akan ditanya pertama kali hadirin. Dan kalau salah ini iman hadirin, dia akan jawab tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Maka dia akan diazab hadirin. Orang di zaman Fir'aun hari ini sampai sekarang masih dikubur, masih diajak sampai sekarang. Karena salah daripada imannya, dia mati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mati Allah Subhanahu wa taala, maka kita luruskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ini harus lurus hadirin. Kalau tidak, hari mati Allah Subhanahu wa taala akan menjadi perkara yang sangat menakutkan nanti di kubur hadirin. Kalau iman kita harus. Yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimat amal. Kalimat iman berada di dalam hati. Muhammadur Rasulullah adalah kalimat amal. Ini adalah syahadat kita bersaksi kepada Muhammadur Rasulullah. Apakah benar iman kita hari ini kan ditanya hari ini? Karena di kubur nanti akan diperlihatkan satu potret. Dalam hadis dikatakan foto akan dibawakan kepada seseorang itu. Kenalkah kamu siapa ini? Maka orang yang dalam kehidupannya mengenal Rasulullah SAW, maka dia akan menjawab itu nabiku. Muhammad SAW itu adalah rasulku. Tapi kalau seandainya di dalam kehidupan dia tak mengenal Rasulullah SAW, dalam kehidupan dia tak pernah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, tak pernah mengikuti kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana dia mungkin dia katakan itu adalah nabiku? Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, penting hari ini kita untuk bertanyakan tentang perkara ini dalam kehidupan kita hadirin. Karena ini sangat penting. Maka kita luruskan hadirin bagaimana Muhammad Rasulullah. Ini pertanyaan yang sangat berat hadirin. Karena sebagai pengikut Rasulullah SAW, sebagai contoh saja hadirin, Nabi SAW menyuruh kita makan dengan tangan kanan hadirin. Tak pernah dalam kehidupan Rasulullah SAW itu menyuruh untuk makan dengan tangan kiri. Karena sesungguhnya makan kiri itu adalah makannya setan. Bagaimana kita hari ini hadirin? Apakah kita sudah setiap makan kita pakai tangan kanan, minum kita dengan tangan kanan? Kalau seandainya kita minum masih dengan tangan kiri, dalam setiap hari kita minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, masih beranikah kita menganggap bahwa diri kita ini pengikutnya Rasulullah SAW? Padahal kita tak mengenal sunnah Nabi. Kehidupan Nabi tak ada dalam diri kita hadirin. Kita harus perlu tahu hari ini hadirin. Agama ini luas hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hadirin. Jangan kita merasa sudah cukup dengan agama yang ada dalam diri kita ini. Kita sudah aman nanti di kubur, sudah aman di mahsyar. Jangan hadirin. Karena kita harus takut. Apakah kita sudah benar? Apakah nanti ada persoalan nanti? Kita harus tahu perkara ini dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, kita akan menyesal hari ini. Karena sesungguhnya diajarkan sama Rasulullah SAW. Karena agama ini sempurna. Karena ada contoh dari Rasulullah SAW. Banyak nabi-nabi dahulu bawa agama hadirin. Bawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna.
Karena yang sempurna mencontohkan agama itu adalah Rasulullah SAW. Tapi hari ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan kita, bersaksi kita bahwa Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, petunjuk. Tapi dalam kehidupan kita tak mau mengikuti kehidupannya Rasulullah SAW. Bagaimana ini hari ini? Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar ini lagi hari ini. Belajar hari ini agar kehidupan Rasulullah SAW itu hadir dalam kehidupan kita. Cara mandi, cara masuk rumah, cara masuk masjid. Sudah ditulis di pintu masjid hari ini, doa masuk masjid. Diajarkan sama Rasulullah SAW, doa keluar masuk masjid. Masuk masjid itu kaki kanan, masuk WC kaki kiri, diajarkan sama Rasulullah SAW. Jangan sampai masuk WC kaki kanan, masuk masjid kaki kiri. Ini perkara langkah saja, ini adalah agama hadirin. Jangan dianggap perkara biasa-biasa hari ini. Karena sesungguhnya ini perkara yang sangat berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas persaksian kita kepada Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi tibar bagi kita sama-sama hadirin untuk mempelajari ini. Sungguh-sungguh hadirin dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya apa saja yang kita buat ini akan dinilai agama kalau kita ikuti bagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian dia langkahkan kakinya menuju masjid, maka setiap langkah akan menaikkan dia satu derajat, akan menghapuskan satu dosa, akan diberi satu pahala. Langkah hadirin, jangan anggap remeh langkah-langkah dari rumah menuju masjid. Karena sesungguhnya sangat tinggi nilainya. Jangan dianggap perkara-perkara hal biasa hari yang Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hari yang Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita tidak mau tahu perkara ini. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka di hari kiamat dia akan diludahi di antara dua matanya. Hati-hati perkara meludah saja hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada ajarannya dalam agama. Maka ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sempurna itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu ada dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati. Muhammadur Rasulullah adalah amal-amalnya yang ada di luar. Salatnya, puasanya, sedekahnya, matanya, kakinya, hatinya. Itu adalah Muhammadur Rasulullah. Baru sempurna iman kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga ini dengan sungguh-sungguh ke dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga makin hari makin baik agama kita hari ini. Makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan menyesal lagi. Sebagaimana banyaknya orang menyesal di kubur hadirin. Di akhirat banyak orang menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, telah lihat, sudah dengar. Farji'na na'mal salihan, balikkan ke dunia untuk beramal saleh. Inna muqinun. Seharusnya hari ini kami menjadi orang yang yakin. Orang beriman, yakin ketika dikubur tak akan diterima. Yakin hari ini adalah sekarang. Kalau kita yakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, maka kita akan buat amal ini dengan amal terbaik untuk kita bawa kepada akhirat nanti. Karena iman kita yakin kita akan masuk kubur, kita yakin akan ditanya oleh malaikat, kita akan yakin akan berada di mahsyar, kita yakin berada di mizan, kita akan berarti menuntut syirat. Kita akan yakin di antara dua tempat, antara surga dan neraka. Maka kita pasti akan buat amal hari ini. Tapi kalau kita hari ini tak yakin hari ini dengan perkara ini hadirin, maka kita akan bermain-main saja di hidupan dunia yang sementara ini. Maka kita akan menyesal.
sebagaimana orang-orang yang minta balik ke dunia. Farji'na na'mal solehan. Balikkan ke dunia ya Allah kami ingin beramal soleh. Inna muqinun. Sungguhnya kami yakin hari ini tak akan dikembalikan dari Allah Subhanahu wa taala lagi. Semoga ini menjadi tibar bagi kita hadirin. Semoga kita menjadi orang-orang yang makin hari makin baik. Agama kita makin hari makin baik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya tidak aku ciptakan kematian, kehidupan, kecuali aku ingin lihat daripada kalian siapa yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa yang paling baik amal. Bukan yang paling banyak harta, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling hebat dia di dunia ini, tapi yang paling Allah lihat adalah ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.